Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ini adalah pembelajaran lanjutan dari hari Senin, dari minggu kemarin, Selasa kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan, kemarin kita sudah bahas berkaitan tentang persoalan-persoalan yang kecil di rumah kalian dan sebagainya. Lalu pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang teks novel. Ya. Kaitan tentang teks novel. Nah, lalu nanti kalian tujuannya dari pembelajaran teks novel ini, kalian nanti bisa membaca novel-novel yang kalian sukai, yang kalian telah miliki. Bagi yang belum, silakan nanti download di Play Store, ya. Playbook, sorry. Di Play Store download aplikasi Playbook, nanti itu akan muncul. Silakan ketik judul buku novelnya, ya akan muncul. Lalu langkah dan strukturnya nanti kalian akan membaca teks novel itu. Setelah kalian baca teks novel, kalian tujuannya adalah menganalisis dari isi yang ada di teks novel itu mengenai nilai, tema, alur, dan amanat yang menjadi sasarannya, ya, yang akan kalian analisis. Selain bentuk isi, kalian juga nanti akan menganalisis juga menentukan kebahasaan yang ada di dalam teks novel yang kalian baca. Ya. Nah, sebelum kita ke sana, arti kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks novel. Teks novel pada dasarnya adalah teks yang dibuat oleh pengarang. Dan teks novel ini tergolong sebagai karya sastra yang dibuat oleh pengarang. Dan di dalam teks novel ini adalah rangkaian-rangkaian cerita, peristiwa yang menjadi cerita utuh sehingga membentuk nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai yang lainnya sehingga bisa diambil pesan dan amanatnya oleh pembaca itu. Dan teks novel ini juga dibuat bisa dua kemungkinan. Pertama, berdasarkan fiksi, yaitu imajinasi kalian. Lalu kedua, bisa juga berdasarkan cerita kenyataan yang telah kalian alami, sehingga menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa yang utuh, sehingga di dalamnya akan terkandung nilai moral yang bisa pembaca ambil dan dipelajari dan dipraktekkan nanti di kehidupan nyata. Nah, demikianlah secara kecil teks novel, definisi dari teks novel itu. Pada dasarnya teks novel itu adalah karya sastra yang diciptakan oleh pengarang yang dengan tujuannya adalah menyampaikan gagasan, pikiran, dan opini dan perasaan si pengarang itu kepada halayak ramai dan kepada pembaca maksudnya ya. Dan pembaca bisa menikmatinya cerita-cerita itu sehingga nanti pembaca itu juga bisa mengambil pesan moral yang nanti akan dilakukan dan diimplementasikan di kehidupan nyatanya. Lalu setelah kalian bisa membaca tadi bahwasanya teks novel adalah karya sastra yang dibuat oleh pengarang. Lalu di teks novel ada yang disebut dengan struktur, ya, yang ada disebut dengan struktur teks novel. Nah, strukturnya pertama itu adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Itu adalah gambaran atau ringkasan awal cerita
Nah, biasanya dimulainya ada di poin nomor 1. Nah, bisa Bapak buat piramid supaya bisa menggambarkan nanti ketika kalau kalian membuat karya sastra kurang lebih kayak gini. Tetapi ini tidak menjadi pembatas kalian untuk membuat karya sastra yang di luar ini. Misalnya ya rangkaian ini hanya sebatas contoh. Abstraksi itu adalah gambaran awal, biasanya pembuka. Seorang penulis membuka ceritanya di awal. Biasanya pada suatu hari, saya dan anak-anak saya berangkat ke Jakarta. Dan di dalam perjalanan menggunakan kereta, saya melihat begitu banyak orang di dalam kereta. Ada yang tertawa, ada juga yang menggendong anak-anaknya. Ada juga yang menangis anak kecilnya. Lalu saya lihat kepala masinis yang begitu gagah dan siap untuk memberangkatkan gerbong-gerbong kereta untuk sampai pada tujuan. Nah, itu adalah abstraksi. Ya, abstraksi. Jadi dimulai dari kalimat pembuka itu. Lalu masuk ke nomor 2, agak naik. Itu ya, di piramid itu adalah orientasi. Bagian awal cerita dan teks pembuka. Ya. Lalu ke gerbong kereta sama masinis telah diberangkatkan. Lalu penumpang-penumpang lainnya membaca doa kepada Tuhan agar di dalam perjalanan kita bisa diselamatkan. Saya sendiri sama anak-anak saya ingin pergi ke Jakarta. Tujuannya untuk merantau, untuk apa? Untuk menjadi makhluk manusia yang bisa melakukan perubahan. Anak saya namanya Putri. Lalu saya namanya Wahab dan istri saya Ratnasari. Putri saya yang masih kecil ini mudah-mudahan dia akan sekolahkan di perguruan tinggi negeri jika dia telah dewasa. Nah, itu bagian orientasi ya. Mulai dikenalkan tokoh-tokohnya namanya siapa. Lalu masuk ke komplikasi. Tiba-tiba di dalam perjalanan itu ada masalah di mesin keretanya. Tiba-tiba ada yang melintas di pertengahan kereta, di rel kereta, sehingga mobil truk sangat besar. Dan penumpang semuanya mulai panik, sehingga kepanikan mereka memegang ada instruksi dari para masinis suruh menggunakan sabuk. Kita penumpang mulai panik dan sebagainya. Apakah perjalanan kita akan selesai di sini? Sementara kereta tidak bisa dihentikan karena belum di waktu stasiun. Tapi truk yang mati di tengah jalan itu akan menghambat lajur kereta. Tapi tiba-tiba truk itu bisa berjalan. Dan kita selamat dari kecelakaan. 1 jam mengenang tegangnya peristiwa itu. Tetapi tiba-tiba ada lagi. Ternyata di depan ada kereta yang melintas satu jalur berlawanan arah. Saya masinis kembali lagi menginformasikan untuk semuanya mundur dari gerbong utama. Mundur ke gerbong paling belakang. Gunakanlah sabuk pengaman itu. Lalu apa yang terjadi? Tabrakan pun
yang disebut dengan konflik. Ya, buat cerita-cerita konflik itu ada permasalahan-permasalahan. Lalu setelah itu masuk ke evaluasi. Apa itu evaluasi? Mulai memuncak. Lalu setelah kecelakaan itu, mesinis dan orang-orang jatuh. Mesinis kabarkan surat kabar meninggal dunia. Dan saya posisinya sudah di dalam rumah sakit. Lalu dari kecelakaan itu, istri dan anak saya meninggal dunia. Harapan-harapan saya itu putus. Sehingga saya tidak memiliki semangat kembali. Tetapi di rumah sakit itu, saya temui dokter. Dok, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Keluarga saya telah meninggal semuanya. Dokter itu berkata, Pak, hidupmu adalah perwakilan dari anak dan istri. Jika engkau bisa berhasil mewujudkan cita-cita dan memberikan banyak kebaikan, maka percayalah, anakmu dan istrimu di akhirat akan jauh lebih bahagia daripada kamu mengeluh dan frustasi dan tidak melakukan apa-apa. Nah, tadi yang telah Bapak ceritakan, evaluasi dan resolusi dan kode. Itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian buat cerita-cerita itu berdasarkan rentetan struktur ini. Pak, nanti kalau misalnya buat struktur itu tidak sesuai ini, boleh enggak? Silahkan. Yang penting cerita itu, buatlah cerita itu semenarik mungkin. Selanjutnya, anak-anak, ada unsur paling kita pelajari adalah unsur intrinsik terlebih dahulu. Nah, di unsur intrinsik di dalam teks novel itu pertama ada tema. Tema itu ibarat kayak Bapak nih, nama Bapak Sohib. Nah, perasaan saat ini yang sedang Bapak rasakan. Nah, itu adalah tema. Sama di dalam cerita juga itu yang disebut dengan tema. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada tokoh. Tokoh itu adalah pemain dari cerita-cerita tersebut tadi. Misalnya yang telah Bapak ceritakan dari cerita tadi ada nama tokohnya. Ya, Putri. Nama putrinya adalah Putri. Terus istrinya dan sebagainya. Nah, lalu kalau tokoh akan berhubungan dengan penokohan. Penokohan itu apa? Penokohan itu adalah karakter yang dibawakan oleh si tokoh itu. Nah, kira-kira tokoh-tokoh tadi yang Bapak ceritakan itu berkarakter apa? Kalian cari, disimpulkan. Oh, tokoh si bapaknya adalah riak, anaknya pendiam, dan sebagainya. Lalu ada alur. Alur ini adalah jalan cerita peristiwanya. Itu ya. Peristiwanya itu maju, mundur, atau campuran. Kalau maju berarti ceritanya dari masa dulu ke masa depan. Tetapi kalau mundur adalah dari masa depan kembali ke masa lalu. Itu ya. Kalau campuran menggunakan dua-duanya, gunakan dua metode itu. Itu ya, maju dan mundur. Lalu selanjutnya ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, latar tempat. Nah, tadi tempatnya di mana? Tempatnya di gerbong kereta. Waktunya kapan? Waktunya pagi hari. Suasananya gimana? Suasananya di situ ada tegang, haru, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut latar. Lalu dari
latar itu pada nanti sudut pandang pengarang. Bagaimana pengarang itu menceritakan, memposisikan dirinya sebagai siapa. Nah, kira-kira tadi yang Bapak ceritakan orangnya sebagai siapa menceritain. Nah, di sini ada 3 orang pertama, pelaku utama. Jadi orang pertama yang berceritanya adalah si pengarangnya sendiri dan dianya juga ikut serta di dalam cerita itu sebagai pelaku utama. Atau bisa juga dia juga menjadi pemeran sampingan bukan sebagai pelaku utama. Itu ya. Nah, lalu selanjutnya ada orang kedua sampingan. Jadi orangnya bercerita tapi bukan sebagai pelaku utama. Bukan yang memerankan. Lalu ada orang ketiga. Orang ketiga itu adalah menceritakan orang lain. Nah, sementara dianya tidak mengikuti di dalam ceritanya. Ya, tidak hadir di dalam cerita itu. Nah, lalu dari semua rangkaian-rangkaian itu terakhir adalah amanat. Pesan yang disampaikan oleh pengarangnya dari cerita novel itu. Oke, mungkin untuk pembahasannya sampai di situ dulu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Nah, tugasnya anak-anak baca dan cari novel yang ingin kalian baca. Lalu selanjutnya analisis 3 aspek saja. Pertama adalah tema, lalu selanjutnya adalah amanat. Isi dari novel tersebut. Itu ya. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di YouTube-nya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.